Saudara polisi menetapkan dokter penampar anak balita 3 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan mendapati hasil visum yang menunjukkan ada luka di area bibir korban. Korban dilaporkan masih trauma akibat ditampar hingga terjatuh oleh tersangka. Atas perbuatannya saudara, tersangka terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Namun tersangka tidak ditahan dan dikenai wajib lapor. Kita masuk catur, tiba-tiba ada tangan masuk. Kami sudah lakukan peningkatan status penyidikan dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sudah kita buktikan bahwa patut diduga adanya tindak pidana perlindungan anak. Ancaman hukumannya adalah 3 tahun 6 bulan, sehingga tentunya kita tidak lakukan penahanan terhadap tersangka. Berarti ini dia berstatus wajib lapor atau? Ya, wajib lapor. Informasi selengkapnya terkait dengan penanganan kasus dokter yang menampar bocah berusia 3 tahun di Makassar, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha. Selamat malam, Gufron. Gufron, setelah dokter ditetapkan sebagai tersangka, apa langkah hukum selanjutnya? Baik, selamat malam Yasir dan juga saudara. Polisi resmi menetapkan dokter berinisial M sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak balita berusia 3 tahun di Kota Makassar setelah dilaporkan oleh ayah korban kepada pihak Polrestabes Kota Makassar. Dalam kasus ini juga polisi mengenakan kepada korban tersangka dikenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani pemeriksaan Senin siang tadi, pada kesempatan kali itu juga pelaku mengungkapkan permohonan maaf dan menyesali perbuatannya dan mengaku bahwa perbuatan yang ia lakukan itu ya karena spontan akibat korban mengganggu konsentrasi pelaku saat main catur di warkop seperti itu. Namun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah memeriksa 4 saksi yang berada pada kejadian malam itu dan juga melakukan visum terhadap korban. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku hanya dikenakan wajib lapor karena penjara ataupun hukuman yang dikenakan di bawah 5 tahun. Sampai saat ini polisi masih melakukan upaya restoratif justice atau upaya perdamaian terhadap kedua pelaku jika keluarga korban berkenan. Yasir. Lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Baik, hingga saat ini korban masih dalam perlindungan pihak perempuan dan anak Polrestabes Kota Makassar dan juga mengaku masih melakukan pendampingan trauma seperti itu karena memang korban hingga saat ini masih takut berada pada keramaian terutama berada pada warkop saat kejadian seperti itu. Dan juga warkop kejadian ini juga merupakan pemilik ayah korban sehingga ia masih takut berada di keramaian dan melihat banyak orang. Seperti itu sampai saat ini juga saudara akibat kejadian itu konsultan hukum Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Muhammad Fakhrudin mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat internal seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Sulawesi Selatan memutuskan bahwa memberhentikan secara tidak hormat pelaku berinisial M ini karena memang sebelumnya pelaku berinisial M ini diketahui sebagai pensiunan dokter pegawai negeri sipil yang berada di Kota Makassar dan baru 4 bulan saja menjabat sebagai wakil direksi Rumah Sakit Umum Bahagia Kota Makassar. Fakhrudin juga menyampaikan bahwa
aksi yang dilakukan oleh pelaku ini sangat disayangkan karena memang merusak nama lembaga rumah sakit dan juga alma mater dokter secara keseluruhan seperti itu. Sebelumnya video viral yang terjadi di Kota Makassar, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Dr. M ini terhadap balita 3 tahun ini terjadi pada Kamis malam 27 Juli 2023 ketika balita ini hendak mendekati dan juga mengambil catur yang tengah dimainkan oleh pelaku bersama rekannya di warung kopi. Saat balita ini datang, kemudian pelaku karena merasa terganggu dengan spontan memukul dan juga melakukan aksi kekerasan terhadap balita hingga tersungkur ke lantai. Dan hingga saat ini pun polisi Polrestabes dari pihak Perlindungan Perempuan dan Anak mengaku masih terus mendampingi korban hingga traumanya hilang. Seperti itu, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha atas informasinya.